Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 akan mencoba mempraktekkan modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Nama saya Fikri Adi Putra Yudhistira dari SMK Negeri 4 Tasikmalaya yang insya Allah akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Ceng Ilyas dari SDN Logam Mulia, berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Kendar Hermawan dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya yang akan berperan sebagai coaching. Baiklah, kita mulai untuk praktek coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, kesempatan kali ini kita berkumpul dengan tujuan apa ya? Kita akan mencoba melakukan praktek coaching gitu. Ya. Terus apa kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam 3 kompetensi coaching itu mungkin yang saya ingin tingkatkan dan kembangkan yaitu pada kompetensi mendengarkan secara aktif mungkin Pak Ceng. Nah, terus harapannya nanti kedepannya apa Pak? Saya berharap dalam teknik coaching ini saya bisa lebih mendengarkan permasalahan dari coaching supaya saya lebih bisa menggali informasi, bisa lebih menggali permasalahan sehingga mungkin nantinya coaching bisa memunculkan motivasinya sendiri. Mungkin itu Pak Ceng. Mudah-mudahan harapan Bapak bisa terwujud ya. Amin. Sekarang saya berikan waktu yang seluas suasananya, silakan Bapak mempraktekkan praktek ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Ceng. Ya. Pak Kenar, sehat Pak Kenar? Alhamdulillah sehat Pak Fikri. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi. Iya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin apa nih kira-kira nih Pak? Saya sebenarnya mau mengungkapkan tentang permasalahan saya di kelas. Jadi terkait dengan murid saya, ada beberapa murid yang mungkin saya kan ngajar di 4 kelas. Yang berbeda. Kemudian ada beberapa murid yang tiap kelasnya itu 1 orang itu tidak masuk dan tugas juga tidak masuk. Itu kira-kira yang harus saya lakukan ke depan mungkin pengen dibicarakan sama Bapak gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusi. Oke, baik. Berarti Pak Kenar mempunyai peserta didik mungkin gitu ya? Ya, Mempunyai peserta didik yang ada bermasalah tidak masuk, hadir di presensinya dan tidak mengumpulkan tugas mungkin. tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira harapan Pak Kenar seperti apa untuk permasalahan itu? Jadi saya bisa menemukan solusi ke depan, apalagi sekarang kan mau pas ya, mulai akhir semester, bagaimana caranya saya menemukan solusi dari kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh siswa tersebut. Oke, berarti Pak Kenar pengen solusi gitu ya? Ya, Gitu. Kira-kiranya menurut Pak Kenar bagaimana tuh solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? jadi ini pada awalnya gitu ya Pak ya, saya merasa bersalah juga ke anak ini. Pada satu saat sebenarnya ini kejadiannya mungkin 2 atau 3 minggu ke belakang. Awal saya nggak tahu apa itu terjadi apa pada anak tersebut sebelumnya gitu ya. Saya tidak melakukan identifikasi awal dulu. Pas dia masuk ke kelas itu kesiangan, saya tidak berposisi sebagai guru, langsung mengeluarkan anak tersebut. Itu awalnya. Sehingga setelah kejadian itu anak tersebut jadi tidak masuk ke kelas saya. Itu jadi saya juga merasa bersalah juga. Itu kendala yang pertama. Nah, ternyata setelah saya coba telusuri ke pihak wali kelas, ternyata anak tersebut sebelum pelajaran saya itu tertidur di dalam masjid. Setelah pembiasaan sholat duha. Nah, setelah pembiasaan sholat duha tertidur, kemudian
masuk ke saya kesiangan, saya tidak melakukan identifikasi dulu terhadap permasalahan sehingga langsung mengeluarkan siswa tersebut dari kelas saya. Nah dari situ saya kehilangan kontak dengan anak ini, sementara ada beberapa kelas yang belum masuk, kemudian juga dia juga tidak praktek. Nah pertama mungkin saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kesepakatan yang awal dulu, karena kan sebelum pembelajaran ada kesepakatan awalnya bahwa masuk ke kelas saya harus on time gitu kan. Itu yang pertama yang kita sepakati. Kita mempelajari bagaimana di industri ketika ada keterlambatan itu minimal ada konfirmasi. Kemudian yang kedua, pada saat terlambat juga anak bisa mengganti kekurangan dengan misalkan mencatat atau dengan mengerjakan soal-soal yang sebelumnya dilakukan oleh kelas tersebut. Dan itu saya juga ada perasaan bersalah juga ke anak ini, pengen bagaimana menyelesaikan masalahnya sehingga anak mau kembali termotivasi untuk belajar di kelas saya. Karena dari sekian banyak siswa itu 36 ya, itu satu anak ini yang bermasalah seperti itu. Nah, ya memang saya identifikasi dari awalnya dia dari sisi kehadiran kurang, kemudian pada saat mengerjakan tugas-tugas juga tidak selesai. Nah, pada satu saat itu saya tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu sehingga langsung menjudge anak tersebut dan mengeluarkannya dari kelas saya. Nah, tapi itu pun tidak berlangsung lama, hanya berapa jam, ya tidak hanya berapa jam. Kemudian saya cari anak itu, ternyata tidak ketemu gitu, tidak ketemu. Saya pengen menjelaskan bahwa tadi saya bukan bermaksud mengeluarkan dia untuk pulang, tapi sebelum saya kan lagi praktek. Nah, saya ingin dia datang setelah praktek gitu untuk berdiskusi dengan saya masalahnya kenapa. Berarti ada Kenapa dia terlambat? Ada miskomunikasi ya? Ya itu miskomunikasi. Iya. Tadinya saya pengen memecahkan masalah pada hari itu juga. Tapi pada saat saya cari anak itu, pada hari tersebut saya mengeluarkannya dari kelas, ternyata anak itu udah nggak ada gitu. Dan dari situ dia nggak masuk. Oh gitu. Setelah kejadian itu, saya merasa bersalahnya di sana juga. Gitu. Ada ini kesalahan saya yang harus saya perbaiki. Bagaimana saya harus mencari anak ini, kemudian menjelaskan masalahnya, kemudian bagaimana memotivasi kembali supaya dia hadir di kelas saya untuk menyelesaikan semua tugasnya. Karena saya merasa saya mampu untuk dia mampu untuk menyelesaikannya kalau misalkan bisa mengerjakan tugas-tugasnya gitu Pak. Seperti itu mungkin awal masalahnya, sehingga saya ingin berbagilah dengan Bapak gimana solusinya, kemudian rencana saya ke depan seperti apa, kemudian itu bisa ditindaklanjuti sebelum anak ini semester ini selesai dan anak itu bisa kembali hadir di dalam kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas. Oke, berarti begitu. Ke depan mungkin Pak Kenar akan mengklarifikasi kepada anak gitu Pak Kenar ya. Betul ya, seperti yang tadi saya katakan. Kendala tersebut yang pertama mungkin yang harus saya lakukan adalah berkolaborasi dengan wali kelas. Betul. Itu bagaimana saya akan menindaklanjutinya untuk bertemu dengan wali kelas, berdiskusi dengan wali kelas. Kemudian kalau misalkan saya perlu, itu saya akan melakukan home visit supaya tadi saya bisa menjelaskan miskomunikasi yang terjadi. Karena saya takut dia merasa kecewa karena dikeluarkan. Padahal maksud saya tunggu
Iya. saya sedang melakukan praktek Betul. ya dengan teman-teman yang tidak terlambat tadi, Betul, betul. iya kan? Sementara mungkin pakai gitu ya. Iya, sebentar. Tapi ketika saya kembali lagi untuk menemuinya, Mhm. dia udah nggak ada gitu, dan sampai habis mata pelajaran Hmm. itu yang harus saya jelaskan. Betul, betul. Itu yang harus saya jelaskan. Takutnya dia kecewa dengan saya sebagai gurunya, kemudian tidak suka dan lari gitu. Itu menjadi solusi negatif dari siswa tersebut. Nah, yang saya nanti mungkin akan bertemu itu untuk memberikan pemahaman terkait dengan miskomunikasi yang terjadi. Kemudian saya akan berdiskusi dengan wali kelas untuk mengganti presensi yang memang tidak masuk lagi. Kemudian saya mencari solusi dengan mendampingi anak tersebut secara pribadi ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan praktek yang belum dilaksanakan. Kemudian ke depan saya juga mungkin ingin membuat diri saya sendiri ketika ada kasus siswa yang bermasalah, kemudian terjadi hal seperti itu lagi, itu menjadi pelajaran buat saya untuk langsung menangani pada saat itu juga. Betul. Dengan melakukan mungkin segitiga restitusi, mungkin segitiga restitusi langsung dihandle, jangan diem Ya. gitu kan. Dibiarkan dulu. Iya, dibiarkan dulu. Jadi kalaupun misalkan terjadi hal tersebut, tidak mengeluarkannya di dalam keluar kelas, tapi di dalam kelas, tapi menunggu gitu. Karena kejadiannya seperti itu. Kejadian ketika saya silakan menunggu di luar, Ya. dia malah menghilang dan saya tidak bisa menyampaikan atau menyelesaikan masalah hari itu. Karena anaknya udah hilang gitu. Dalam artian udah hilang, mungkin pulang Ya. atau mungkin ada di masjid atau di mana gitu. Karena pada saat saya berdiskusi dengan wali kelasnya, ternyata anak itu kesiangan karena tertidur di masjid setelah pembiasaan karakter di pagi hari sebelum masuk ke jam saya. Iya. Mungkin pemahaman anak juga menangkapnya berbeda mungkin. Mungkin seperti itu, takutnya ada kecewa dengan saya sehingga anak langsung lari dan mencari solusi negatif sehingga tidak pernah lagi masuk ke kelas saya gitu Pak. Seperti itu. Baik. Berarti Pak Kiran tadi sudah memunculkan ya beberapa solusi gitu kan ya. Solusi-solusi positif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kira-kiranya mau kapan nih rencana ini dijalankan Pak Kiran? Mungkin setelah libur ini ya. Sekarang kita kan di hari Sabtu, Minggu, hari Senin saya lakukan. Kemudian nanti juga selesai dengan diskusi ini, saya akan coba WA group atau secara ini ya, saya bertanya kepada teman-temannya nomor HP-nya, kemudian saya coba menghubungi anak yang bersangkutan, kemudian saya akan coba telepon hari ini juga untuk mencari solusi apa yang harus dia lakukan untuk mengganti penugasan yang belum selesai, karena waktu ujian sebentar lagi, kemudian anak ini juga harus kalau bisa lulus itu, karena dia semuanya punya potensi, cuman karena ada kesalahpahaman saya nggak mau ada buyar di tengah jalan gitu, sehingga anak ini gagal gitu. Seperti itu Pak. Baik, bagus sekali Pak Ken ya, motivasi untuk menyelesaikan permasalahannya itu mau sekarang gitu Pak Ken ya. Ya, karena gitu. alhamdulillah Pak, jadi saya merasa lega dan ada solusi dari hasil pertemuan ini. Iya. Tadinya saya bingung, ini apakah saya harus ke BP, saya harus ke wali kelas, saya harus ke ketua kompetensi kalian, itu kan jadi membutuhkan waktu yang lama. Sementara kita sekarang udah online, ya udah ada WA group ini, ada anak-anak, kita langsung aja ke anaknya. Kita pengen tahu apa yang dia punya solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas supaya lebih cepat mungkin Pak. Betul. Baik. Bagus sekali Pak Ken. Ya. Ini akan segera ditindaklanjuti Pak Ken Ya, Gitu. akan saya segera tindak lanjuti setelah beres percakapan kita mungkin Pak, karena ini juga motivasi buat saya untuk
langsung menyelesaikan masalah. Betul. Gitu kan, karena ketika kita menunggu itu di balik menunggu itu ternyata banyak kesalahpahaman yang terjadi gitu. Dan itu membuat saya tidak nyaman sebagai gurunya, dan dia juga mungkin sebagai siswanya merasa kecewa karena saya mengeluarkan dari kelas gitu. Maksud saya itu supaya tadinya mau ditindaklanjuti setelah habis praktek yang tidak terlambat ini. Nah, pada saat saya kembali ke anak tersebut untuk menyelesaikan masalah dengannya, ternyata udah nggak ada. Itu yang jadi penggantian buat saya tadinya. Tapi setelah percakapan ini kita punya solusi untuk langsung menindaklanjuti. Kenapa tidak gitu. Jangan sampai terulang itu tadi, kita menunda waktu, ternyata jadi timbul masalah yang lain gitu. Baik. Terima kasih Pak Ken. Alhamdulillah Pak Ken ya. Pak Ken sudah bisa memunculkan sendiri solusinya gitu ya. Gitu, Pak. Terima kasih juga Pak, saya jadi merasa lega. Kemudian dari percakapan kita saya bisa melakukan identifikasi kenapa terjadi masalahnya, kemudian solusi-solusi ke depan kalau misalkan dari saya tidak cukup, nanti mungkin bisa dibantu oleh wali kelas, dibantu oleh ketua kompetensi kalian, atau bimbingan karir yang nanti akan membimbing anak tersebut untuk menuntaskan pelajaran saya. Ya. Bagus Pak Ken, saya pengen mendengar nih gitu ya, setelah Pak Ken menindaklanjuti permasalahan ini gitu kan. Saya pengen mendengar kabar baik lah Pak Ken gitu, dari solusi Pak yang Pak Ken tadi sampaikan Pak Ken ya. Mudah-mudahan anak tersebut bisa kembali lagi belajar gitu ya, bisa kembali lagi sudah mempunyai motivasi gitu kan. Dan miskomunikasi yang tadi Pak Ken sampaikan semuanya bisa tercerahkan gitu. Amin Pak. Terima kasih Pak Ken ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita cepat bertemu lagi Pak. Siap. Terima kasih Bapak untuk yang hadirnya tentang performa tadi ya, tentang percakapan tadi bagaimana? Kalau menurut saya proses coaching tadi saya sudah berusaha melaksanakannya dengan menggunakan Autirta ya Pak C gitu kan. Saya menanyakan tujuan pembicaraan ya Pak Ken. Terus saya menggali sana permasalahan, mengidentifikasi gitu kan. Selanjutnya kan saya juga tadi menanyakan rencananya mau apa nih, solusinya mau apa gitu kan ya. Nah, dan saya juga menindaklanjuti mau kapan nih gitu kan, untuk bentuk tanggung jawabnya gitu kan ya, terhadap solusi yang Pak Ken sendiri tadi sampaikan gitu. Saya merasa tadi untuk alur saya sudah laksanakan gitu Pak Ken ya, untuk bentuk pertanyaan. Apa yang akan diperbaiki menurut Bapak? Kalau yang harus saya perbaiki ya mungkin tadi yang kompetensi tadi Pak Ceng. Saya mungkin harus lebih lagi mendengarkan aktif gitu Pak Ceng ya. Karena kadang-kadang ketika perjalanan tadi saya merasa pengen memotong, pengen ngobrol, pengen menyampaikan solusi juga gitu kan. Gitu. Tadinya kan seharusnya kan tidak seperti itu. Gitu kan, seorang coaching kan harus mendengarkan saja, lebih mendengarkan gitu kan. Tidak boleh memotong, tidak boleh memberikan solusi gitu kan. Harus bisa menahan gitu, karena kita takut tergelincir ke posisi ke posisi yang lain gitu kan, ke posisi konseling gitu kan ya, ke posisi mentoring gitu kan, bahwa coaching itu tidak seperti itu. Coaching istilahnya mengantarkan mungkin ya, makanya mengantarkan istilah coaching menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Gitu mungkin Pak Ceng. Ya, terima kasih Pak Billy telah menyampaikan refleksinya dalam kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya. Alhamdulillah kelihatan dari awal sampai akhir alur ceritanya sudah kelihatan jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi nyata sampai tanggung jawab untuk komitmen dilaksanakan. Sedikit saja dari catatan saya Pak, dari alternatif yang ada tadi, ambillah prioritas utamanya apa untuk pecahkan akar masalah. Apa aksinya itu harus jelas Pak ya. Sebutkan hari tanggalnya itu harus jelas. Jadi saya bisa memantaunya itu pasti. Hari ini ada kegiatan gitu ya. Sedikit aja. Mungkin ya. Siapa saya? Udah, mungkin sudah aja ya. Kita akhiri saja pertemuan kali ini bersama alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini saya Kendar Hermawan bertindak sebagai coach
Dan saya Fikri Adi Putra Disira, insya Allah akan bertindak sebagai supervisor. Dan saya Cing Ilyas akan bertindak sebagai coaching. Baik, kita mulai saja sesi coaching. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, Pak Kenan? Sehat dong. Alhamdulillah. Pak Cek, Pak Cek, Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada sesi kali ini kita akan melakukan apa nih, percakapan apa nih kira-kira? Kita akan melakukan praktek coaching mungkin Pak. Jadi saya berperan sebagai coachnya, Dan saya akan jadi sebagai coaching. coaching. Oke, baik. Kira-kiranya dari ketiga kompetensi coaching ini, apa yang mau Pak Kenan kembangkan kira-kira? Saya ingin mengembangkan tentang present Pak, jadi kehadiran penuh. Jadi saya pada kompetensi ini ingin bagaimana melakukan kemitraan dengan coaching, kemudian bisa membuka diri coaching untuk curhat Pak, saya kemudian bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari solusinya dan bagaimana mungkin rencana aksi nyatanya, sehingga nanti coaching bisa bertanggung jawab dengan solusi yang dimunculkannya Pak, seperti itu. Jadi saya pengen menggali diri saya sendiri untuk bisa hadir penuh dalam pertemuan bersama coaching. Oh gitu. Kira-kira teknisnya seperti apa untuk menghadirkan present itu? Saya nanti akan mungkin melakukan kemitraan dengan coaching. Jadi dalam artian kemitraan ini kita bisa berkolaborasi, kemudian bisa menempatkan diri kita juga sebagai coaching, bisa memandang dari sudut pandangnya, gitu kan, sehingga coaching bisa nyaman dengan kita dan mengeluarkan semua yang ada di benaknya terkait dengan masalah, dengan kendala, kemudian pemecahannya dan bagaimana solusi serta rencana aksi ke depan. Oh gitu. Baik Pak Kenan, kalau seperti itu silakan saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Kenan dan Pak Aceh untuk melakukan pendekatan coaching mungkin Pak Kenan. Siap, Pak Fikri. Terima kasih. Silakan. Siap. Assalamualaikum Pak Aceh. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Kabar saya sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Iya. pada hari ini. Rencananya apa yang akan kita bicarakan Pak untuk hari ini? Mungkin ya Pak ya, rencana kali ini kita akan memfokuskan tentang pembuatan perangkat pembelajaran yang di dalamnya itu mengakomodir siswa kebutuhan khusus Pak. Iya. Jadi yang apa ya yang kira-kira diharapkan tujuan dan harapan Bapak? Harapan dan tujuan saya ini semua guru-guru di sini ya Pak ya harus mempunyai keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari persiapan pembuatan RPP yang mengakomodir anak kebutuhan khusus tadi ya Pak ya. Terus pelaksanaan pembelajarannya, penggunaan media, penggunaan pendekatan, metode itu harus sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, sampai asesmen penilaiannya itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak tersebut. Jadi tidak disamaratakan dengan anak normal yang lainnya Pak. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya Pak ya. Iya. Itu ya. Itu persyaratannya apa saja Pak yang harus dipenuhi untuk anak berkebutuhan khusus yang harus disiapkan oleh sekolah? Mungkin yang pertama dari pemerintah dulu ya Pak ya. Sekolah tersebut jadi sekolah inklusi. Jadi sekolah tersebut mau tidak mau harus menerima anak berbagai keadaan seperti apapun, termasuk di kelas saya Pak itu ada salah satu anak ya Pak, mungkin dari data-data yang saya dapatkan dari pengamatan dari saya itu anak tersebut mengalami Down syndrome Pak. Jadi belum bisa mandiri Pak anak tersebut. Oh gitu. Belum bisa mandiri, belum bisa apa-apa. Ini seharusnya disekolahkan ke sekolah luar biasa. Tapi dengan kendala-kendala yang ada, orang tuanya memberikan ke sekolah ini Pak. Dan itu wajib diterima Wajib diterima jadi karena ditunjuk sekolah inklusi. oh gitu. Iya. Jadi selama ini yang menjadi kendala-kendalanya apa saja itu Pak? Iya, yang pertama kendalanya
guru-guru di sini belum mendapatkan pendampingan atau pelatihan atau workshop ya Pak ya mengenai penyusunan perangkat pembelajaran yang mengakomodir siswa kebutuhan khusus. Tuh, kendalanya seperti itu Pak. Kalau kita level nih Pak, itu menurut Bapak kalau dari 1 sampai 10 kita di sekolah Bapak ada di level berapa itu? Mungkin masih dapat tengah-tengahan Pak, level 5 Pak. Level 5. Ya, dilihat dari sarana dan prasarannya belum memadai khususnya untuk treatment anak kebutuhan khusus itu ya Pak ya. Ya. Yang kedua, sekolah kita belum ada kerjasama atau MOU dengan stakeholder yang lain yang berkompeten, misalkan dari sekolah luar biasa ataupun dari pihak kesehatan, dari pihak puskesmas. Sekolah kami belum mengadakan MOU seperti itu. Targetnya setelah kita Bapak menemukan solusinya dan memecahkannya, targetnya bisa naik ke level berapa tuh Pak? Targetnya? Mungkin untuk target tidak muluk-muluk ya Pak ya, tidak muluk-muluk. Yang penting yang pertama, anak kebutuhan khusus itu bisa mengembangkan potensinya di sekolah ini ya Pak ya. Dengan syarat kan ada fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Betul. Yang kedua, kita akan melaksanakan workshop Pak untuk meningkatkan mutu guru tersebut ya, yang tadinya belum ada pendampingan pelatihan mengenai treatment anak kebutuhan khusus. Nah, saya rencanakan akan mengadakan workshop untuk penyusunan perangkat pembelajaran yang mengakomodir anak kebutuhan khusus. Bagus Pak, itu solusinya itu Pak. Kira-kira rencananya kapan itu Pak mau dilakukan? Rencananya minggu depan Pak, Senin tanggal 15 ya. Mudah-mudahan semua guru bisa mengikutinya, dan saya akan berkolaborasi. Pertama-tama kita akan menyusun kepanitiaan supaya terwujudnya acara tersebut akan melaksanakan dulu perizinan menyurat kepada pemangku kebijakan yaitu kepala sekolah, dan saya akan menghubungi lagi pihak-pihak yang terkait yang tadi. Yang pertama dari kepala sekolah luar biasa dan guru-gurunya berkompeten. Di sana akan berbagi pengalaman bagaimana cara treatment untuk penanganan anak kebutuhan khusus tadi, dan kita juga akan melihat mengadopsi perangkat pembelajaran mereka seperti Mantap. Itu siapa yang nanti akan membantu Bapak itu di lapangan nanti? Ya, Ketika melaksanakan itu. Kita akan berkolaborasi dengan semua guru Pak. Oh, guru-guru di internal. Ya. Kita akan berkolaborasi dengan guru, dan kita akan melibatkan lagi MOU dengan sekolah luar biasa tadi dan pihak yang terkait. Oh, ada. Iya. Jadi kalau bisa disimpulkan solusi-solusinya sama rencana aksi nyatanya menurut Bapak bagaimana? Ya, mungkin kesimpulannya dalam kesempatan kali ini ya Pak ya, kita harus menyentuh anak kebutuhan khusus tadi Pak. Betul. Anak kebutuhan khusus tadi juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang maksimal. Jelas. Nah, kita selaku pendidik yang dititipkan oleh orang tua seperti itu ya, masa didiamkan saja. Nah, kita berikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan anak khusus tadi, sehingga anak kebutuhan khusus tadi bisa berkembang potensinya dan bakatnya, dan itu bekal nanti di masa depannya. Baik Bapak, sudah mengidentifikasi, sudah memunculkan rencananya, kemudian tanggung jawab ke depannya sudah dimunculkan ya. Kita mungkin ada di sesi akhir pertemuan ini ya Pak ya, karena waktunya terbatas. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah berdiskusi? Perasaan saya alhamdulillah senang Pak, yang tadinya berpikir rumit dengan kolaborasi dengan bapak-bapak, alhamdulillah terpecahkan masalahnya. Beban saya juga sekarang sudah berkurang. Nah, tunggu aksi nyatanya saja Pak. Mantap. Mungkin ke depan saya mau bertemu lagi dengan Bapak untuk menanyakan sampai sejauh mana mungkin ya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak munculkan bisa berhasil, dan tadi bisa berkolaborasi baik dengan tadi internal dan eksternal untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Kendar, Pak Ya, Aceh Pak. sudah melakukan teknik coaching gitu ya. Ya. Coba saya melaksanakan teknik coaching. Nah, untuk Pak Kendar sebagai coach, kira-kiranya menurut Bapak bagaimana performa tadi ketika melakukan? Alhamdulillah Pak, saya udah bisa menjalankan alur tirta ya, dari mulai menanyakan tujuan, kemudian harapan ke depan seperti apa, kemudian bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari sekolah inklusi. Ternyata ya sangat luar biasa, banyak sekali kendala yang harus dihadapi, kemudian itu mungkin dijadikan oleh coach sebagai tantangan dan bisa memunculkan rencana aksi dari mulai pelatihan, kemudian berkoordinasi dengan berkolaborasi dengan guru, berkoordinasi dengan internal dan eksternal, sampai ada apa tadi katanya kerjasama dengan pihak luar, dan itu luar biasa lah, bisa kalau bisa dilakukan bisa memunculkan potensi yang baru di SD Pak untuk menjadi sekolah inklusi seperti itu. Jadi alur tirta udah menurut saya udah bisa dicapai sampai tanggung jawab, dan mungkin pelaksananya kapan bisa kita tinjau gitu, seperti itu. Dan itu semuanya muncul dari coach sendiri menyelesaikan masalah penting. Baik. Melihat tadi berdasarkan tujuan awal pembicaraan tadi Pak Kendar ya. Ya. Potensi yang ingin ditingkatkan adalah present. Ya, Itu bagian ya. Nah, betul. menurut Pak Kendar bagaimana nih? Present tadi apakah sudah mulai tercapai? Betul Pak. Saya merasakan ketika saya bisa berkonsentrasi, bisa fokus dengan coaching, bisa mengungkapkan semua permasalahan yang ada, dan bisa juga menggali solusi, sehingga nanti ke depan ada rencana-rencana yang harus dilakukan Pak. Ada yang seperti itu. Ya, baik. Berarti Pak Kendar sudah mulai merasakan kehadiran penuh gitu Pak? Ya, sudah. Bagaimana saya harus bisa hadir penuh bersama coach untuk bisa dekatnya, dalam artian dari sisi psikologis, coach percaya dengan saya untuk mengungkapkan semua masalahnya. Baik, tadi saya juga lihat seperti itu ya. Ya. Pak Aceh Iya, sebenarnya ya. bisa lepas mungkin Lepas. gitu ya. Mengalir ya. Menyampaikan unek-unek. Benar-benar, kemudian hambatan yang luar biasa ternyata yang harus beliau pecahkan untuk masalah ini. Betul. Iya. Oke. Seperti definisi tinta gitu ya. Iya. Tinta itu Selalu kan mudah tercapai. mengalir gitu. Pak. Mengalir sebenarnya. Betul Pak. Seperti itu. Baik. Mengalir. Oke. Mungkin yang saya lihat tadi memang Pak Kendar sudah melaksanakan audita, sudah dilaksanakan, terus tadi juga kompetensi yang ingin ditingkatkan sudah mulai terpenuhi mungkin Pak Kendar ya. Nah, cuman mungkin sedikit saja tadi yang saya amati untuk tadi tahapan di tanggung jawab mungkin ya Pak Kendar. Gitu mungkin tadi tindak lanjutnya mau kapan gitu ya. Gitu tanggalnya mau berapa dan apakah mau besok, apakah mau 1 minggu tadi. Tadi udah muncul Pak tanggal 15. 15 satu minggu tanggal depan. 15. minggu depan berarti. Desember tadi Ya. udah ada itu. Betul udah muncul tadi ya. Ya, yang mungkin yang perlu saya perbaiki tadi ya, saya harus lebih banyak bersabar. Itu Pak, karena ternyata mendengarkan itu kadang-kadang kita Sulit gitu ya. harus sabar. Karena tidak ingin berubah alurnya jadi mentoring gitu, atau konseling gitu. Kita benar-benar harus mendengarkan dengan rasa itu, karena pada coaching ini semua kita hanya menuntun saja. Saya sebagai coach hanya menuntun saja coach untuk mengungkapkan tujuannya, mengungkapkan masalahnya, kemudian dia mencari solusi dan bertanggung jawab dengan solusinya, mungkin itu Pak. Seperti itu, dan itu kadang-kadang membutuhkan kesabaran, dan itu yang harus saya perbaiki. Itu kadang-kadang ingin berbicara untuk memberi solusi gitu. Seperti itu Pak. Solusi gitu. Iya, gitu. Gitu ya. Oke, dari penutup kita karena sudah di tahapan akhir mungkin Ya. Nah, saya pengen menanyakan
bagaimana sih perasaan coaching dulu mungkin ya? Ya, Setelah tadi proses coaching berjalan gitu. Alhamdulillah Pak, sekarang jadi plong, tidak ada beban dari saya Pak. Saya merencanakan harus siap melaksanakan. Setelah itu tindak lanjutnya mohon bantuannya, bimbingannya dari bapak-bapak. Iya. Mungkin itu aja. Baik, kita sama-sama. Sama-sama. Saling kita sama-sama bareng-bareng gitu Ya, ya, makanya saling memperbaiki diri dan apa istilahnya berlatih untuk Iya. ini Pak. betul betul. Mengasah diri. Ya, baik. Baik, mungkin itu Ya. yang bisa saya pandu, yang bisa saya sampaikan sebagai supervisor. Saya berharap dari teknik coaching ini ada sesuatu yang bermakna gitu ya, ada sesuatu yang kita hasilkan gitu ya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Aceh juga terselesaikan gitu ya. Kita pengen dengar juga lah ke depannya, nanti mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan. Amin. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Medan sekali lagi, Pak Aceh Ya. terima kasih. Sama Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita ke sesi 3. Saya Haji Ilyas sebagai coach. Saya Kendar Hermawan sebagai supervisor. Saya Fikri Adi Putra Disira sebagai coaching. Baiklah, sekarang kita akan mulai prakteknya. Silakan Pak Kendar. Terima kasih Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aceh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Fikri, Siap. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mungkin saya akan bertanya ke Pak Aceh sebagai coach ya. Ya. Bapak, hari ini kita akan apa ini tujuan dari percakapan hari ini? Ya, kita akan melakukan praktek ya tentang teknik coaching menggunakan kita dalam kesempatan kali ini, mungkin seperti itu Pak. Ya. Apa yang akan Bapak tekankan kompetensinya terkait kompetensi yang tidak kompetensi dalam coaching itu Pak? Apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Jadi itu yang nanti akan saya Ya. amati ya. Menurut Bapak mungkin apa saja dalam pertanyaan berbobot yang harus dikembangkan? Ya, mungkin dalam pertanyaan yang berbobot itu tidak mesti panjang-panjang ya Pak ya. Ya. Kita mengajukan pertanyaan pemantik juga yang sederhana, yang memancing mungkin itu. Menurut saya pertanyaan berbobot itu. Yang memancing, yang memancing, mengungkapkan awalnya gitu. Oke Bapak. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak dari pertemuan kita ini? Harapan saya dengan mau menyampaikan pertanyaan berbobot tadi, coaching bisa terbuka, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa yang dirasakan, dan mengeluarkan juga solusinya gitu. Baik, mantap sekali itu yang diharapkan. Baik Pak, kita mulai saja acaranya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk melaksanakan praktek ini. Terima kasih Pak. Dan saya menjadi pengamat ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Pak Kepala. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana duduknya dan nyaman? Alhamdulillah sudah Pak Aceh. Alhamdulillah ada kesempatan kali ini ya. Bertujuan kita sharing saja Pak. Sharing saja ya. Apa jangan tegak. Siap. Siap Pak Aceh. Selama ini ada nggak Pak kendala yang dihadapi di kelas? Jadi sebetulnya saya bukan tegang sih Pak Aceh. Saya sedang memikirkan suatu permasalahan mungkin Pak Aceh. Gitu. Saya punya suatu masalah yang terjadi di sekolah saya di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Mungkin saya pengen curhat aja gitu Pak Aceh ya. Gitu kan. Mudah-mudahan percakapan ini bisa ada sesuatu yang bermakna kemudian bagi saya gitu untuk menyelesaikan masalah ini Pak Ceng gitu. Iya, oke. Harapan Bapak itu apa dalam kesempatan kali ini, harapan Bapak? Ya harapan saya mungkin bisa menemukan solusi gitu Pak Ceng ya, gitu dari permasalahan yang mungkin
sedang saya hadapi gitu kan di sekolah. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah ini Pak Ceng. Ya, Pak. Bapak bisa bercerita sedikit tentang situasi yang dihadapi sekarang, Pak? Oke, Pak Ceng. Jadi gini, Pak Ceng. Saya tuh kebetulan mempunyai satu orang peserta didik, Pak Ceng. Gitu. Kebetulan saya juga diamanatkan mungkin jadi wali kelas, Pak Ceng. Gitu. Jadi wali kelas 10 TCKT 4 gitu kan. Mungkin siswanya itu laki-laki, Pak Ceng. Siswanya laki-laki. Dan mungkin terakhir kemarin permasalahannya dia tidak mengikuti SAS, Pak Ceng. Gitu. Jadi semati akhir semester gitu, tidak mengikuti sebelumnya dalam pembelajaran ada gitu kan, aktif gitu kan, betul. Dan saya lihat juga dia punya potensi lah gitu ya, punya potensi, dan dia punya rasa humoris gitu lah, gitu. Jadi yang bisa membawa suasana kelas gitu kan, suasana teman-temannya menjadi riang gembira lah gitu. Saya sungguh menyayangkan lah Pak Ceng gitu, sungguh menyayangkan ketika sedang evaluasi gitu kan, sedang penilaian gitu ya SAS, dia justru tidak mengikutinya gitu Pak Ceng. Gitu. Sekali, Pak ya. Betul Pak Ceng. Gitu. Sekarang untuk tolak ukur keberhasilan menurut Pak Fikri bagi anak tersebut bagaimana, Pak? Ya saya pengen misalnya anak ini ya bisa menyelesaikan ujiannya, gitu kan. Saya bisa mengantarkan anak ini menyelesaikan ujian yang tertinggal lah, gitu, supaya dia bisa melanjutkan pembelajaran ke semester selanjutnya, gitu Pak Ceng. Gitu. Ada nggak alternatif lain untuk menghadapi masalah tadi? Mungkin alternatifnya karena terakhir kemarin itu si anak ini kan tidak bisa dihubungi Pak Ceng. Alternatif lain. Selain menghubungi tidak bisa. Nah, untuk menghubungi orang tua juga saya tidak bisa, gitu kan. Dan mungkin alternatifnya ya saya paling berkolaborasi dengan guru BK mungkin. Saya konfirmasi dulu, gitu kan, dengan guru BK menyampaikan permasalahan ini, gitu ya. Solusinya mungkin seperti apa, gitu ya, dari guru BK. Gitu kan, tapi saya yang penting saya sudah berkolaborasi gitu ya, saya sudah konfirmasi, dan mungkin saya berpikir kalau tidak bisa dihubungi anaknya, tidak bisa dihubungi orang tuanya, ya mungkin saya langsung saja nanti dengan guru BK mendatangi rumahnya, memvisit gitu kan, saya memvalidasi dulu lah, gitu, memvalidasi dulu kondisi anak ini sebetulnya seperti apa. Karena apa? Memang dari awal semester gitu kan, si anak ini sempat tidak masuk gitu kan, sempat tidak masuk selama 1 minggu gitu kan. Nah cuman saya tidak lanjut ketika itu memang berhasil kita mendatangkan orang tuanya gitu kan, kita ngirimin surat kepada orang tuanya di grup orang tua gitu. Nah kalau sekarang di grup orang tua sudah tidak kabar lagi orang tuanya gitu kan, lost contact, makanya saya bingung gitu kan, gitu kan. Kalau kemarin sih memang bisa dihubungi, kita datangkan orang tuanya, kita konfirmasi, validasi dengan orang tuanya, kenapa sih ini Aceh sampai tidak sekolah gitu kan, padahal saya kapan-kapan aktif rajin gitu kan. Ternyata setelah diselidiki memang kondisi dalam rumah tangganya gitu, orang tuanya gitulah, gitu lagi bermasalah mungkin. Jadi memang ayahnya sedang diberikan cobaan, diberikan sakit, kemudian stroke gitu. Jadi mungkin Acehnya itu merasa mungkin down gitu, merasa down, merasa tidak semangat untuk belajar gitu kan, sehingga yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu Pak Ceng, gitu. Lantas selanjutnya ya Pak ya, kapan Pak realisasinya? Tadi kan home visit ya Pak ya, kapan itu Pak? Insya Allah saya akan laksanakan mungkin kalau Sabtu Minggu kan memang libur pastinya. Insya Allah hari Senin nanti tanggal 4 Desember itu kan saya akan segera misalnya berkoordinasi dengan guru BK gitu kan, berkoordinasi juga dengan mungkin tata usaha membuat surat perjalanan dinasnya gitu ya, untuk saya melakukan home visit mungkin ke rumahnya lah, gitu kan, supaya saya bisa mengkonfirmasi gitu kan, memvalidasi ini sebenarnya apalagi permasalahannya gitu. Jadi ya saya berharap lah mudah-mudahan ini Aceh gitu kan, anak saya gitu ya, bisa
kembali lagi ke sekolah, bisa menyelesaikan ujian yang tertinggal, karena memang sudah banyak juga beberapa guru yang menanyakan gitu kan, ini Acep kemana gitu, nilai ini bagaimana, karena memang sudah ada guru kan yang mengolah nilai gitu kan sekarang ini. Dan mereka pun menyayangkan guru-guru juga gitu, tahu lah potensi Acep itu seperti apa gitu, dia punya kepercayaan diri, dia punya keberanian untuk tampil, dia juga bisa membawa suasana kelas gitu. Jadi dulu juga pas kasus yang pertama itu, ketika Asep masuk lagi gitu ya ke kelas, teman-temannya tuh senang, happy gitu kan, merasa bahagia dengan kedatangannya gitu kan. Ya sekarang kehilangan lagi, karena memang keberadaannya tuh apa ya, humoris lah gitu orangnya, gitu kan, humoris. Mencairkan suasana. Ya betul, jadi dirindukan lah teman-temannya gitu kan. Makanya sekarang ini saya pribadi juga menyayangkan, saya tahu lah gitu kan kepribadiannya Acep seperti apa gitu kan, dan saya juga kangen lah gitu ya, kangen misalnya apa Acep kembali lagi ke kelas gitu kan, bergabung dengan teman-teman yang mencairkan suasana lagi gitu kan. Dan ya saya berharap lah ke depan Acep bisa menyesuaikan apa ujiannya gitu ya, bisa melanjutkan lagi pembelajarannya. Saya tidak mau Acep apa putus di tengah jalan gitu ya, putus sekolah gitu kan ya, gitu kan. Saya berharap sampai lulus Acep bisa terus mengikuti pembelajaran gitu kan, karena memang di jurusan-jurusan yang lain Kak Ceng gitu ya, di jurusan TBSM sudah banyak yang keluar, hampir satu kelas, tapi tidak satu kelas keluar, tapi dari beberapa kelas keluar, total itu hampir satu kelas, sampai di merger dari 4 kelas itu menjadi 3 kelas Pak. Gitu, sudah banyak yang keluar, berbagai masalah gitu kan, berbagai masalah ya, mungkin apa penanganannya mungkin juga apa yang nggak tahu lah, penanganannya mungkin tidak memakai restitusi gitu kan. Tapi kalau mungkin kita pakai restitusi, kadang-kadang juga kan ada ya gitu kan, guru yang sudah gitu kan, ini anak nggak bisa diatur gitu kan, udah keluarin aja, ada yang kayak gitu kan. Tapi saya tidak berharap seperti itu lah gitu kan. Saya berharap saya bisa mengaplikasikan juga teknik restitusi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini gitu kan, untuk bisa mempertahankan peserta didik gitu kan, untuk bisa mempertahankan mendapatkan hak pembelajarannya sampai dengan lulus. Itu mungkin Pak Cik, gitu harapan saya. Harapan Bapak sangat mulia ya untuk menyelamatkan peserta didik. Yang terakhir mungkin ya Pak ya, kesimpulan dari percakapan kali ini apa Pak? Saya mungkin jadi terbayang mungkin Pak Cik ya, terbayang misalnya apa solusi yang harus saya kerjakan gitu kan ya ke depannya gitu, untuk apa memecahkan apa permasalahan ini. Dan insya Allah saya akan segera melaksanakan apa solusi ini. Hari Senin saya akan segera bergerak gitu ya, menghubungi apa guru BP yang tadi, konfirmasi dengan pihak tata usaha, dan saya akan langsung meluncur ke rumahnya untuk memvalidasi. Mudah-mudahan dengan langkah ini saya bisa memberikan apa sedikit solusi, sedikit pencerahan gitu ya buat Acep gitu ya, supaya dia bisa apa mengembalikan motivasinya lagi lah untuk kembali ke sekolah. Itu mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Fikri. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya tunggu lagi kabarnya setelah aksi nyatanya. Siap. Selamat siang, Pak Fikri boleh melanjutkan lagi kegiatan yang lainnya. Terima kasih Pak Ceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang dilakukan pada praktek coaching ini ya. Mungkin saya akan ke coach dulu ya. Melakukan pengamatan terkait dengan apa umpan balik terkait pengamatan tadi. Bagaimana menurut Pak Aceh ini performa tadi Bapak pada saat menjadi coach Pak? Ya, mungkin ada sedikit aja Pak ya. Yang pertama masih ada grogi sedikit Pak. Betul. Yang kedua masih bingung Pak, apakah ini pertanyaan berbobot atau tidak Pak gitu. Masih Kenapa Bapak bisa beranggapan seperti itu? Iya. Jadi masih kebingungan apakah ini pertanyaan berbobot atau tidak Pak gitu. Takut salah gitu. Masih gitu. Iya, kalau saya sampaikan hasil pengamatan saya itu Pak ya, itu sangat luar biasa apa yang Bapak lakukan sebagai coach tadi, bisa membuka terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Fikri, kemudian Pak Fikri memunculkan solusi. Tapi
tadi pada saat Tirta Iya. itu alurnya sudah tercapai. Cuma tadi ada satu pertanyaan terkait dengan tujuan ya Pak. Iya, Pertama karena ada tujuan. gugup ya. Ada gugup. Tadi yang pas pertamanya, tapi setelahnya itu mengalir bagai air ya Pak ya. Mungkin itu dari saya terkait dengan pengamatan. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak perbaiki itu Pak? Ya, mungkin dalam memperhatikan penggunaan kata-kata yang pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Jadi pertanyaan itu tidak terbuka gitu. Jadi maaf, pertanyaan itu tidak tertutup. Jadi harus pertanyaannya terbuka. Ya. Supaya coach itu merasa terpancing dan mengeluarkan semuanya yang dialaminya gitu. Ya. Itu strategi untuk meningkatkannya bagaimana itu Pak? Mungkin dengan terus belajar insya Allah akan terbiasa. Dipaksa dulu nanti Kita sama-sama berlatih ya. Itu terus berlatih. Ya. Oke, kita masuk ke sesi akhir nih. Saya ke coaching. Ya. Siap, Pak. Bagaimana perasaannya Pak Fikri setelah melakukan praktek coaching ini? Sesak di dada ada plong gitu. Saya bisa menceritakan permasalahan saya gitu kan, dan saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri gitu mungkin Pak Cing. Luar biasa. Dari Pak Cing sebagai coach nih, Ya, mungkin perasaannya bagaimana? jadi pengalaman untuk nantinya ke depannya akan bisa dipraktekkan ya guru-guru yang lain. Oh, seperti ini alur Tirta. Jadi guru-guru tidak merasa dihakimi, tidak merasa sedang diinterogasi. Jadi guru-guru itu dengan sendirinya membuka, dengan sendirinya menceritakan apa yang dirasakan gitu. Jadi mencari solusinya juga kan jadi enak ya Pak ya. Jadi solusinya dari kunci sendiri. Ya, luar biasa. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita sudah selesai untuk praktek coaching sesi ketiga ini. Kita tutup saja dengan mengucap hamdah bersama-sama. Alhamdulillah.